Anda kembali bersama kami pemirsa Kirap Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi ke IKN. Kita masih bersama dengan PLT Wakil Kepala Otorita IKN yaitu ada Pak Raja Juli Antoni. Pak Raja Juli Antoni, kita penasaran, pemirsa TV One juga penasaran begitu. Setelah bendera ini nanti ditempatkan di sebuah museum ataupun di sebuah tempat yang tadi Bapak katakan bahwa temperaturnya sangat diperhatikan sehingga bendera ini benar-benar selalu terjaga kualitasnya sampai kapanpun demikian. Apakah rencananya sebelum nanti hari kemerdekaan bendera ini akan ada sebuah prosesi lainnya, katakanlah mungkin ada acara seremonial yang akan dilaksanakan di IKN setelah tibanya kirap bendera ini? Ya, jadi ini bukan museum, Mbak. Cuman ada salah satu bagian penting di dalam Istana Negara tersebut yang akan diperuntukkan, yang didedikasikan untuk menyimpan benda pusaka ini. Sepanjang yang saya ketahui, sekali lagi persoalan protokoler ya acara itu diurus sepenuhnya oleh Kemensesnek dan Kasetpres. Jadi yang saya ketahui setelah ini ya bendera dan teks proklamasi tersebut akan disimpan di tempatnya dan setelah itu tidak ada prosesi khusus lagi kecuali pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah Pak, untuk kesiapan dari IKN sendiri, ini kan bendera pusaka tiba di sana, salah satu alasan utamanya adalah karena kita akan melakukan peringatan 17 Agustus, tanggal 17 Agustus nanti. Untuk kesiapan dari IKN sendiri Pak, untuk peringatan hari 17 Agustus, hari upacara di sana, ini akan seperti apa Pak? Apakah sudah siap 100% dari segala hal infrastrukturnya dan kesiapan-kesiapan lainnya? Ya, perlu saya informasikan kembali kepada para pemirsa sekalian bahwa upacara bendera pada tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid. Artinya ada di IKN dan juga ada di Jakarta. Di IKN, di Istana Negara akan hadir Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sementara di Istana Merdeka di Jakarta akan hadir Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka, dan sejumlah menteri juga akan dibagi, sebagian akan ada di Jakarta, sebagian lain akan ada di IKN. Itu informasi pertama, Mbak. Yang kedua, insya Allah saya sekali lagi baru kembali dari IKN kemarin malam. Dan sekarang saya gantian dengan Pak Bas. Pak Bas siang hari ini akan berangkat ke IKN, sore hari ini maksud saya, untuk memastikan sekali lagi segala sesuatunya untuk penyelenggaraan acara ini upacara ini akan berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, ada pra acara upacara, yaitu pada esok hari Pak Presiden akan ke IKN. Dan pada hari Senin akan ada rapat kabinet pertama yang akan diselenggarakan di IKN. Pak Presiden juga akan mengundang gubernur dan wali kota serta bupati seluruh Indonesia pada hari berikutnya. Ini segala sesuatunya akan kami persiapkan dengan baik. Nah, dalam konteks itu saya hanya ingin berbagi informasi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bahwa Pak Bas, Menteri PUPR, sudah mengambil keputusan dan surat edaran kepada semua pekerja konstruksi bahwa per hari ini pekerjaan konstruksi akan dihentikan ya, untuk sementara. Kenapa? Karena kami memiliki waktu sekitar 7 hari untuk melakukan pembersihan. Bapak Ibu sekalian, dimanapun, tidak hanya di IKN, yang namanya kerja konstruksi itu berdebu ya, juga meninggalkan kotoran di sana sini. Maka per tengah malam nanti pekerjaan itu akan dihentikan dan memasuki fase pembersihan ya, beautifikasi, sehingga 7 hari ke depan dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Kami berharap kondisi IKN, terutama Istana Negara dan Istana Garuda, akan siap untuk melayani para tamu dan secara khidmat ya, kita akan rayakan upacara bendera pertama kali di IKN ini dengan sebaik-baiknya. Ada berapa? Demikian, Mbak. Ya, Pak Raja Juli, ada berapa tamu kira-kira yang akan hadir dalam upacara kemerdekaan di IKN besok, Pak?
Saya harus double check sekali lagi kepada Kemensesnek dan Kesatpres yang memiliki otoritas untuk melakukan ini, ya. Namun seperti halnya upacara di Jakarta di Istana Merdeka tentu tidak bisa mengakomodir semua pihak yang akan hadir, ya, karena ada memang keterbatasan akomodasi di Istana Merdeka sekalipun, ya. Oleh karena itu akan diseleksi seluruh perwakilan masyarakat, ya, yang merepresentasikan masyarakat, apakah itu tokoh adat, tokoh masyarakat, ya, tokoh lokal dan profesi lainnya untuk menghadiri sebagai representasi kelompok masyarakat ini di IKN, dan tentu kami akan bekerjasama dengan TV dan media sosial. Kami akan tayangkan secara bersama-sama sehingga kebahagiaan ini, ya, kekhidmatan ini akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, Pak Raja Juli, jadi nantinya artinya akan ada beberapa tokoh-tokoh yang akan diundang ke acara kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, dan mereka pun nanti akan menginap di sana, ya Pak, ya. Ketersediaan mungkin dari segi, misalkan ketersediaan dari segi mungkin apartemennya, apakah sudah siap semua Pak untuk menampung mungkin ada ratusan tamu kita yang akan hadir di sana, Pak? Apakah juga mungkin akan ada katakanlah tamu-tamu mungkin dari mancanegara, entah mungkin duta besar negara sahabat atau seperti apa, Pak? Ya. Hotel sudah tersedia, Hotel Nusantara. Kemudian hunian ASN yang sudah jadi 12 tower ini juga dimanfaatkan bagi para petugas upacara, termasuk pihak pengamanan, ya. Beberapa kantor Kemenko yang juga fungsional juga sudah dapat dipergunakan untuk kelancaran acara ini, ya. Jadi secara umum, Mbak, bisa saya sampaikan berkat doa dan dukungan, dan sekali lagi mohon doa dan dukungan daripada semua pihak, insya Allah acara upacara peringatan proklamasi kita ini di IKN maupun di Jakarta dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kita gitu, semua. Sementara. Baik, terima kasih Ya, Pak Raja makasih. Juli Antoni. Kita harapkan semoga pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bisa berjalan lancar di sana di IKN untuk pertama kalinya dilakukan. Kalau kita ingat tahun lalu memang kita juga melakukan upacara begitu Pak di IKN, ya Pak, ya. Tapi pada saat itu belum dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia untuk upacara 17 Agustusnya tahun lalu. Tapi tahun ini Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan juga Presiden terpilih rencananya Pak Prabowo Subianto akan memimpin pelaksanaan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN. Kita berharap semuanya berjalan lancar, apalagi kita lihat saat ini juga sore hari ini bendera pusaka merah putih, sangsaka merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di IKN. Sekali lagi terima kasih, selamat sore Pak Raja Juli. Terima kasih, selamat sore. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.